Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami Nilas Luhur. Iya. Sekarang kami akan membahas tentang penemuan barang-barang berharga seperti emas. Iya. Ya kan, emas koi apa? Ada sesuatu apa di emas itu yang makhluk-makhluk koi itu suka? Ya kan, banyak kan kita barang hilang emas dicari kemanapun nggak ada. Itu hilang kemana? Ya kan, Padahal waktu bentar doang ya buangnya iya, itu kan. benar buang. Banyak yang langsung masuk ke dalam perut bumi. Banyak lah kisah-kisah di situ. Emas adalah salah satu yang disukai makhluk gaib. Selain barang berharga lainnya ya banyak yang mencuri emas atau untuk mengangkat harta karun itu, ya kan, dengan berbagai macam tata cara, literatur, sesajen apa untuk pengangkatan harta karun. Ternyata hasilnya banyak kan zong, ya kan. Ada yang berhasil tapi bukan emas. Keangkat itu kelihatan ya di situ emas, tapi pas keangkat banyak kan kuningan sari. Banyak penipuan di situ tentang masalah emas, harta karun lah, pengangkatan harta karun. Ada juga penemuan yang benar-benar haknya dimunculkan, seperti di daerah Lawatan ya. Pernah ada orang mau bikin teras, dia ganganya 1,5 meter, dia menemukan sebuah kendi. Ya, kendi berupa koin emas. Orangnya sempat menjual ya, sempat menjual dua keping ke toko emas. Itu masih laku Asli. Tapi, iya, masih asli itu emas. Setelah dari orang ke orang, yang tadinya koin itu emas berubah menjadi kuningan. Itu sebabnya apa? Ini buat siapa dulu nih? Berdua. Ya udah. Ya sebenarnya gini Mas ya. Itu kan boleh kata itu bukan mengangkat ya, tapi menemukan. Kalau mengangkat itu beda lagi ya Mas ya. Itu kalau menemukan itu kan namanya juga rezeki. Haknya jadi yang dikasih bumi. Bukan ada mantranya, bukan ada tumbanya, itu enggak ada, cuman dapat doang gitu kan. Tapi buat orang itu saja, jangan sama yang lain apa dikasih beritahu. Sebenarnya kayak gitu Mas. Itu dikasih, ada yang tahu, kasih tahu udah jadi berubah. Itu buat rezekinya kamu aja, udah buat keluarganya kamu lagi cerak aja butuh dana apa tahu butuh apalah gitu Mas, butuh rezeki itu kan, lalu dikasih. Cuman ya ngomong-ngomong sama orang-orang mungkin ya apa dari tangga apa kemana itu kan, mungkin ada saatnya orang itu menemukan barang berharga itu ada ketakutan sendiri. Iya, pasti ada. Kalau orang menemukan emas secara, walaupun dia saya kata haknya lah, dia menemukan itu, takutnya nih ada efeknya buat keluarga. Takutnya kan gitu. Banyak kisah-kisah yang menemukan kayak gitu, ditampakkan sebuah emas, istilah kata di kebun apa di sawah. Orang takut kalau emang haknya kamu masih di sini, kalau nggak ada haknya, hak saya kata kamu akan hilang. Saya ambil entar. Pas tengok lagi emang hilang. Ya. Itu ada ya di daerah mana? Sesuatu ya. Ada ya. Kalau kayak gitu, orang yang menemukan kayak gitu, apakah ada misalkan akibat buat diri sendirinya? Ya asal gini Mas ya. Kalau orang yang menemukan pasti ada yang enggak itulah, ada yang nggak terima atau gimana itu, atau siapa kok nggak dikasih gitu. Apakah itu istilah kata menemukan barang itu, apakah itu ada pasangannya, emang hawa nafsu yang bermain biar biasanya kalau ada yang ngambil harta emas yang kelihatan nanti ya, kalau di sawah dari dia nyangkul nggak ada, pas dia habis lihat kok ada emas letak itu kan, itu biasanya ada pasangannya, pasti ada pasangan dari bangsa koi. Entah buat dia minta tumbal biasanya. Iya, terus ada yang kalau menemukan pasti dikompor-komporin, terus terkamukan tumbalnya, kan kayak gitu kan, dia takut jadi sugesti sendiri, karena kayak gitu seringnya sih ya Mas ya. Berakibat setelah menemukan itu biasanya dia sakit-sakitan, apa karena jadi efek itu diikutin ya? Iya, mungkin kayak gitu. Jadi sugestinya bermain ya. Ntar kamu ada sialnya, kata kamu di keluarga, ntar ini gitu kan. Ya
seperti di lawatan juga ya, ada penemuan sebuah arca Dewa Siwa. Ya, Iya, Ya, pernah ada ya. ya tinggi kira-kira di bawah 100 ya, 96 cm ya, 96 cm. dengan ornamen yang emas semua ya Mas. dengan mata perak, Mata bibir perak, emas, bibir maka emas. dikenal dengan Dewa Siwa bibir emas. Mm. Kenapa sampai masuk ke ranah daerah lawatan ditemukan di kota Tegal ya? Ada sebab apa? Apakah itu ada yang mencuri? Apakah emang di Tegal ada sebuah candi Hindu khususnya? Padahal ditemukan tahun berapa? 1933. 33 Mas kita masih VOC itu. masih enggak perlu. enggak. Apa? Kan kita 1945 merdeka, berarti masih VOC, Masih VOC ya, masih VOC. masih ya, kita dijajah, tapi zaman peperangan masih. Hmm. Itu gimana Mas Bambu? Kenapa nyampe di daerah lawatan? Di lawatan. Apa ada perdagangan? Apa ada? Apakah ada emang itu disimpan? Apakah ada yang menyimpan untuk diamankan? Apakah ada yang mencuri? Apakah ada di sini ada sebuah candi Hindu? Sedangkan itu kan ditemukan di sebuah kalinya ya. Coba diamankan, benar Mas. Ya. Diamankan sama orang yang penganut ya, Penganut. Kayak biksu ya. biksu, benar-benar. Yang dipercaya di kuil itu loh Mas. Akibat peperangan ya. Iya, karena kuil itu hancur semua sih. Dihancurin. Iya. Bisa kata arca itu berasal dari candi mana, di daerah mana? Enggak, arca sebagus itu dengan bahan material perak dan emas, pasti itu ada candi yang utama lah. Di mana? Arahnya dari Kidul ya. Dari Gunung Slamet. Benar. Bukan. Itu asalnya daerah di Jogja. Oh iya iya. Daerah Jogja. Gunung Kidul ya. Gunung Kidul. Itu loh, bukan Gunung Slamet. Iya iya. Gunung Kidul. Iya, Gunung Kidul dibawa ke sini. Di tanah. Ya tujuannya sebenarnya mau kemana? Dari gunung diamankan kemana? Emang kemana? Saat perjalanan itu Kerajaan Galuh. Ya iya. dari daerah itu mau ke arah barat ya. Kerajaan benar. Galuh. Iya. Kerajaan Mau Galuh. disimpan di sana ya. Cuman di sini dihadang oleh perampok, Mas. Jadi diamankan ya. Terus soalnya di daerah sana kan di Gunung Kidul ada kuil, cuman dihancurin sama VOC. VOC gitu. Karena nggak mau manut itu loh Mas. Jadi dihancurin. Itu kuilnya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, sedang lah Mas. Iya. Dia yang istilahnya arca yang paling komplit, arca yang Iya, itu yang dicari juga sih sama VOC. sama VOC ya. Iya. Sekarang Ada ada dua di ya. Museum Indonesia yang di Iya. Fatahillah. Apa? Kota ya. Kota Tua ya. Kota Tua. Di Iya, museum Fatahillah. di situ. Fatahillah. Semoga aja bisa balik ke ranah Tegal lagi. Amin. Ya. Untuk mas kulit itu, kadang kan banyak orang mengangkat tentang mas kulit, tentang itu semua enggak. Yang berbau emas pasti orang mengangkat harta karun. Iya. Padahal itu hanya Kuningan Sari. Kuningan sari. Ada yang benar, ada yang enggak. Cuman modal enggak seberat, modal besar tapi hasilnya sedikit. Ya banyak. Emang benar bisa keangkat. Cuman emasnya berapa dengan modal yang lumayan ya, puluhan juta bisa ratusan. Bisa Ratusan ratusan. juta. Hasil kita sebanding. Ada dulu teman mengangkat sebuah emas ya, cuman ya dapatnya ya gitu, kuningan Kuningan sari. sari. Dengan alih-alih harus disempurnakan dulu. Sempurnakan apa? Uang udah wujud itu ya, dohir udah berwujud, disempurnakan apanya lagi? Mungkin biar kelihatan mengkilap kan. Iya. Kadang kalau di film-film kan kita kata pemujaan kita setelah kata bersetubuh terus dia mendapat hadiah emas. Apakah itu benar? Kan banyak kan gitu kalau di film-film itu.
Ya kalau yang model begitu benar. Kalau Ada yang model pemujaan begitu benar. pengujian itu sekali dia bersetubuh dia mendapat hadiah emas berupa apa? Kepingan emas apa aja Ya Pak? kayak sisiknya lah mas, Sisi. Itu tergantung tergantung yang- tujuannya apa. Tapi kebanyakan ada yang bohongin juga ya. Iya. Iya kalau udah berwujud emas, apakah emas itu bisa dijual? Susah. Nggak bisa, Nggak bisa. palingan ditukar doang bisanya. Tidak sebanding dengan harga jual emasnya. Banyakan orang ketipu dengan barang-barang kayak gitu ya, penarikan mata karun itu. Ya ada sisi baik, ada sisi buruk. Orang yang mungkin tergiur pasti akan mengeluarkan berapapun. Pasti kebanyakan hasilnya nihil. Ya. Nihil. Ya bagaimanapun itu kalau kamu lihat sih ya. Itu pasti tergiur. Maka mulia yang paling lumayan lah itu. Kalau berlian kan susah didapatkan. Kalau mah kan cepat itu loh mas. Kalau emas ya cepat karena di setiap pasir aja kadang ada kandungan emasnya. Iya. Setiap tanah. Iya kayak di kali aja itu. Di kali kita di sini juga dulu pernah banyak orang nyari emas itu. Tapi pakai modern manual itu loh. Ini loh yang Diayak gitu ya. diayak dong. Dulu waktu ya sekarang sih nggak ada ya. Udah 5 tahun kesini udah nggak ada. Mungkin karena faktor banyak lumpur. Iya. Ya, susah lah, ya kan? Benar. Apakah barang-barang seperti kayak gitu bisa ditarik? Bisa mas, apa enggak? Ya Terkadang sangat jauh ya. terkadang Iya, jauh. Mas. Nggak bisa. Tapi sekalipun bisa bentuknya juga nggak seperti itu. Ya, Masih kita harus punya ritual dengan pengorbanan besar apapun kayak kita. Pernah ada subscriber bercerita mbahnya ngomong bahwa di bawah pohon itu ada sebuah emas. Sama Leontin ya mas ya? Iya. Cuman yang kita waktu itu Oh iya, yang nanya, yang Pak, iya nah, yang nanya dong. dengan terus dia nanya bagaimana pengangkatannya itu. Dia harus membutuhkan nyampe harga yang fantastis ya, sampai di atas ratusan. Dengan setelah kita cek cuman Leontin ya, Leontin harganya doang. berapa. Dan di situ juga setiap emas pasti ada penunggunya masing-masing. Beda-beda lah. Dari atas nyampe ke bawah tuh beda-beda. Itu yang kalau kebanyakan orang paling di atasnya doang yang diangkat. Nanti angkat ya. Kebanyakan yang di atas, bukan di bawah. Biasanya sampai 7 meter tuh dalemannya ya. Iya. Katanya lebih, mau sampai 10 juga ada. Tergantung itu. Ya mungkin kalau dari alam udah dimiliki alam, lebih baik itu ada yang punya, ya udah biarin aja. Ya kalau udah emang rezeki kita, ya pasti dia muncul sendiri. Ya Tanpa kayak kita tutup kayak ya. yang itu ya, yang gali itu depan teras ya. Iya, kan? depan teras dia mendapatkan emas karena harusnya dia nggak bilang sendiri. Cuman ada ketakutan orang. Pasti ada. Karena mitos emas yang menemukan secara kita kata yang nggak wajar walaupun dia menemukan nggak mengangkat. Apakah ini ada penunggunya antara keluarga saya kenapa kalau udah makan duit emas itu banyak kan ketakutan di situ. Tapi banyak kan ya kalau orang luar bisa enjoy nyari barang-barang kayak gitu. Pakainya alat detektor ya. Detektor itu doang bisa dapat banyak ya. Iya kan dapatnya banyak. Nggak usah ritual kayak gini ratusan juta. Itu tuh tinggal berapa juta doang ya. Alatnya. Alatnya. Iya. Paling ada 10 juta. Lancar itu aja kan kayak nggak usah pakai apalah inilah itulah uang berapa juta lah. Tinggal itu aja. Paling kedalaman berapa? Paling kedalaman 1 meter. Ini lebih simpel kayak gitu. Nggak usah susah-susah ngapain. Kuibnya kalau modern kali mas. Nggak usah nyampe ratusan juta, tinggal beli alat itu aja, minta detektor, ya kan? Di bawah mana wis sudah. Kebanyakan sih emang daerah gunung juga, di Iya. perbukitan tuh banyak. Banyak istilah kata perbukitan dia menemukannya itu mungkin di sini juga banyak. Dari perampok pasti ngumpetinnya kan di atas. Pasti. Biar nggak kelihatan. Perampoknya itu kebunuh, lah itulah yang jadi barang goib ya. Iya. Ya siapapun yang menemukan mungkin kalau dengan alat itu ya kita secara dohir ya
nggak ada efek, nggak ada efek. Kita menemukan Orang pakainya kan lampu detektor kok mas. ya, Bukan ritual. ritual. Kalau ritual kan misalkan kita memanggil, kita harus berani menghadapi siapa Lawannya. lawannya. Kalau kita mencari kan sama juga kita usaha. Walaupun itu usaha tapi dengan umbi rampe, dengan mengundang makhluk gaib, dengan perjanjian. Itu beda lagi. Beda lagi ya. Beda lagi. Udah, apalagi Tujuannya begitu ya mas, dari itunya ya biar kayak gitu ya. Iya makanya kalau beli metal detektor kan enak lah mas ya. Puasa dong, nggak ada umbi rampe. Iya, kalau itu kan enggak tinggal ini doang kan, nyari gini bang. Kalau ada yang bunyi baru dapat. udah. Ya udah cukup. Beliau cukup nih. Iya udah. Ya udah. Cukup. Ya mungkin hanya sekilas kita bisa ungkap Iya. ya tentang barang-barang berharga yang ada di dalam perut bumi yang ditemukan secara sengaja ataupun dengan ritual. Itu banyakan, kalau ritual banyakan yang menyesatkan, hasilnya nggak ada. Itu menurut pendapat kita ya, yang kita tahu banyakan penipuan di situ. Untuk yang menemukan itu sebuah rezeki dia. Jika menemukan, berbagilah, ya kan? Iya, sebenarnya ya gitu. Ya ada sodako yang buat orang lain apa di tempat peribadahan itu lebih bagus. Mungkin ada kata-kata yang salah dari kita, yang kurang berkenan. Kita minta maaf sebesar-besarnya. Semoga kita tetap mendapatkan warga yang sehat, Amin. rezeki yang barokah, dan mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.